Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di media sosial dihebohkan oleh unggahan video provokatif di salah satu majelis sholawat. Dalam video tersebut, seorang Habib, sebuah gelar mulia dari keturunan Rasulullah SAW bernama Habib Quraish Shihab. Akan tetapi, dalam ceramah tersebut, sang oknum Habib ini menghina guru besar warga NWDI dan warga NTB secara umum. TGB adalah seorang ulama yang diakui keilmuannya oleh para ulama dunia, akan tetapi tidak terlepas dari cacian dan hinaan. Lalu bagaimana sikap cerdas warga Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah terhadap peristiwa tersebut? Sebagai pengantar dan refleksi bersama, menghina atau menistakan adalah akhlak tercela para musuh Allah Azza wa Jalla yang menjadi akhlak seorang kafir dan orang-orang munafik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam banyak ayat dan peristiwa. Salah satunya terekam dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang pernah terjadi pada saat peristiwa Perang Tabuk. Kaum munafik menghina para sahabat Rasulullah SAW sebagai seorang yang paling sayang kepada manusia waktu itu, tidak memaafkan perbuatan orang tersebut, karena menghina itu adalah pekerjaan yang sangat keji. Jika ada orang sedang mencaci, mengatasnamakan kebenaran, maka sebenarnya ia sedang berbuat kebatilan. Jika ada orang yang mencaci bersembunyi di balik kemuliaan Nabi, maka sejatinya ia telah menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dilakukan oleh habaib. Jika ada orang yang mencaci berdalih atas nama Allah, maka itu adalah kedustaan dan kezaliman yang sangat besar. Kehancuran besar akan terjadi ketika hinaan sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebab hinaan adalah benih kerusakan. Jangan sampai menghina para ulama, menghina para habaib, pejabat lewat media sosial, manakala pemikiran atau sikap kita tidak sesuai dengan isi hati kita. Lalu bagaimana sikap warga NWDI ketika Tuan Guru Bajang dihina? Yang pertama, warga NWDI harus berani membela gurunya dengan ilmu, bukan emosi. Jika sang murid membela guru hanya dengan bermodalkan emosi, bukan akan menghadirkan solusi, akan tetapi akan menghadirkan polusi. Namun, bagi warga NWDI harus berani membela gurunya dengan ilmu, karena orang Islam itu adalah berlandaskan kepada ilmu. Kedua, mari kita tunjukkan cinta kita kepada guru kita, yaitu TGB, dengan mengedepankan adab kepadanya. Para ulama terdahulu dan sekarang mendapatkan keberkahan-keberkahan ilmu dikarenakan baiknya adab mereka dalam menuntut ilmu dan adab mereka terhadap guru dan menjaga aibnya. Jangan hanya mengatakan mencintai guru, tetapi hal yang kita lakukan, sikap kita bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh seorang guru. Ketiga, warga NWDI harus pandai menggunakan media sosialnya secara baik dan benar. Ketika TGB, sang murabbi ruhi kita, dihina oleh oknum habaib tersebut, maka sikap kita adalah menyuarakan perlawanan dan berusaha mengkanter secara elegan dengan
bermodalkan ilmu. Lewat media sosial yang kita miliki masing-masing, jangan kita gunakan media sosial kita hanya untuk hal-hal yang berbau sampah. Kita gunakan Facebook kita, YouTube kita, TikTok kita, Instagram kita untuk membela guru kita. Karena saat ini salah satu cara membela guru adalah menggunakan media sosial kita dengan sebaik mungkin. Keempat, warga NWDI harus tetap pada prinsip kompak, utuh, bersatu setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya pada saat pemilu. Apa itu sikap kompak? Sikap kompak adalah sikap seayun selangkah untuk kebaikan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat. Utuh adalah suatu sikap sempurna untuk mengawal setiap langkah guru kita, TGB, dalam memperjuangkan agama dan organisasi supaya bisa tetap eksis dan memberikan manfaat untuk umat. Bersatu adalah memang menjadi hal yang penting. Para pemimpin dan warga NWDI harus mampu bersatu dalam satu komando. Bersatu tidak saja berkumpul dan juga bersama-sama. Bisa saja banyak orang berkumpul tetapi belum tentu bersatu. Oleh karena itu, jangan terjadi di kalangan warga NWDI. Para pengurus dan warga NWDI jangan sampai seperti pemain judi, berkumpul di satu tempat, tetapi sebenarnya mereka tidak membawa kepada satu persatuan di dalam hatinya, tidak bersatu hatinya. Bahkan seorang penjudi itu adalah berusaha mengalahkan dan mengambil kekayaan orang yang menjadi lawannya. Mereka itu berkumpul di satu tempat untuk saling berebut kemenangan. Akan tetapi, warga NWDI bukanlah pemain judi, tapi warga Indonesia NWDI harus bersatu. Maka ketika TGB dihina dan dicaci dengan mengatakan jilat, maka sebagai seorang murid, darah kita harus mendidih. Namun warga NWDI harus mampu kompak, utuh bersatu, menjaga marwah sang guru kita TGB. Kelima, untuk evaluasi setiap kinerja organisasi NWDI untuk lebih mengayomi jamaahnya dan menjaga jamaahnya. Di NWDI ada yang sudah mendapatkan mandat dan amanah harus bekerja serius dan mampu turun ke bawah untuk memberikan edukasi penting yang akan membawa kepada kebaikan jamaah dan organisasi kita dan menjaga marwah guru kita. Keenam, warga NWDI jangan pernah terpancing ikut mencaci dan memaki siapapun. Dalam setiap kesempatan, TGB sering mengatakan, orang yang menyanjung kita tidak bisa membuat kita semakin mulia. Orang yang menjelekkan kita tidak bisa membuat kita menjadi hina. Ketujuh, semua pengurus dan warga NWDI harus mendesak oknum habaib itu, yaitu Habib Quraisy Shihab itu, untuk meminta maaf secara terbuka kepada TGB dan warga NWDI. Upaya meminta maaf secara terbuka ini bukan untuk menghina oknum habaib tersebut, akan tetapi sebagai ajang mengevaluasi dirinya, mengevaluasi caranya, mengevaluasi metode dan pesan yang pantas untuk diucapkan di majelis mulianya. Jika oknum habaib sudah meminta maaf, maka warga NWDI harus memaafkan, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 199 mengatakan, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang bodoh adalah orang yang mulutnya terbiasa mencaci sesama muslim
dan itu bisa terjadi kepada setiap orang, baik itu habaib, tuan guru, ajangan, kiai, ustadz dan ustazah yang tidak mampu mengendalikan mulutnya saat berucap dan termasuk jarinya ketika mengetik. Kedelapan, mari warga NWDI harus terus mendesak para pelaku ujaran kebencian dan pencaci TGB untuk diproses secara hukum, dan para pimpinan terkait dan warga NWDI yang harus mengawal proses hukumnya, karena Indonesia tercinta adalah negara hukum. Ujaran kebencian, mencaci seorang secara personal, itu adalah perilaku melawan hukum, sebagaimana ketentuan undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian, perumusan dan permusuhan dan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Terdapat pada pasal 28 ayat 2, JO pasal 45A ayat 2, pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disebut dengan sara, tentu lewat jalur ini para penegak hukum harus segera bertindak untuk menghindari konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, mari warga NWDI terus mengawal proses hukum ini supaya oknum yang menghina TGB ini segera diproses secara hukum. Lalu bagaimana saran cerdas warga NWDI mengingatkan kepada para habaib dan orang-orang mulia ini adalah, pertama, habaib harus memberikan contoh dan perilaku. Sebagaimana kata pepatah, perilaku itu lebih fasih dari omongan. Anda itu zuriat Rasulullah, patutlah untuk menunjukkan sikap, perkataan, dan perbuatan yang baik, supaya orang-orang yang memuji Rasulullah SAW itu semakin cinta kepada Rasul SAW, karena Rasulullah adalah pemberi pesan terbaik, dan oleh karena itu para zuriatnya harus memberikan contoh dan perilaku terbaiknya. Kedua, para habaib harus ingat diri di mana dia berucap dan berdakwah. Orang baik adalah orang yang tahu diri di mana dia bergaul. Tidak sepantasnya seorang habaib berucap yang akan menciderai majelisnya dengan ujaran kebencian yang dilontarkannya. Ketiga, para habaib harus menggunakan mimbar Rasulullah SAW untuk menyatukan umat, bukan mengkacaukan umat. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat berarti kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan. Maksudnya adalah bahwa Islam menghendaki umatnya untuk bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Manusia yang mengusung kedamaian, ramah dan menyenangkan dan bermanfaat secara luas. Jika habaib tidak suka secara pandangan terhadap sikap TGB, tidak selayaknya diungkapkan di medan pengajian, majelis taklim, dan majelis sholawat. Dakwah itu adalah dakwah, ada yang dakwah qauliyah bil lisan, adalah dakwah yang disampaikan dengan ucapan atau secara lisan. Misalnya pemberian nasihat, berkata baik, dan menyeru agar menghindari perilaku jahili. Sedangkan yang kedua adalah ada dakwah fi'liyah bil uswah, adalah dakwah dengan menunjukkan sikap atau perilaku secara langsung sebagai contoh. Misalnya menunjukkan keberanian untuk berkata jujur, bersikap adil, dan bersemangat untuk mencapai kesuksesan, dapat menebar manfaat, bukan menebar kebencian. Keempat, kepada Rabithah Alawiyah sebagai organisasi resmi masa Islam resmi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab, termasuk di dalamnya adalah para habaib yang secara nasab
bersambung kepada Rasulullah SAW untuk memberikan pembinaan edukasi kepada para habaib, untuk mengevaluasi oknum-oknum habaib yang tidak bertanggung jawab dalam berdakwah demi terjaganya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia ini. Catatan terakhir sebagai pengingat bagi kita, bagi semangat kita, yaitu jangan sampai warga NWDI cinta Nabi tetapi benci habaib dan para ulama. Kemudian jadilah contoh teladan untuk kebaikan dalam beragama. Terima kasih. Inilah respon kami sebagai murid TGB dalam menyikapi permasalahan yang terjadi terhadap penghinaan yang dilakukan oleh oknum habaib tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.